Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua. Untuk kelas 2, ibu harap semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dan ingat, selalu jaga kesehatan. Dan jika untuk kalian apabila keluar rumah, selalu gunakan masker dan juga jaga jarak aman. Agar apa? Agar kita semua terbebas dari namanya virus corona. Paham? Nah, seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran, kita harus memulainya dengan berdoa. Karena apa? Kita harus mengingat Allah dan juga dalam melakukan apapun kita harus memulainya dengan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Ibu pimpin berdoa ya. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, sekarang Ibu mau tahu siapa saja yang ikut dalam pembelajaran di kelas Ibu, yaitu kelas 2A. Nah, sekarang Ibu minta kepada kalian coba minta tolong kepada Bapak ataupun Ibu ataupun Kakak ataupun siapapun yang mendampingi kalian untuk membantu kalian mengirimkan rekaman suara yang ada pada aplikasi WhatsApp. Misalnya seperti ini. Sylvia Rahmawati hadir Ibu. Nah, dari rekaman tersebut kalian kemudian kirimkan di grup WhatsApp. Nah, nanti Ibu akan mengecek siapa saja yang ikut belajar di kelas Ibu, yaitu kelas 2A. Naufal Azidiki hadir Ibu. Sylvia Rahmawati hadir Ibu. Nah, Ibu mempunyai video ini. Kira-kira video apa ya? Video ini adalah video mendongeng. Mau tahu? Yuk kita tonton sama-sama. Halo anak-anak semua, Ibu akan menceritakan sedikit cerita yaitu berjudul Tugasku dan Tugas Keluargaku di Pagi Hari. Ini sudah ada gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Ini adalah Siti. Siti adalah anak yang rajin. Mengapa Siti rajin? Nah, gambar kedua ini dibuktikan bahwa Siti itu adalah anak rajin, yaitu ia selalu bangun pagi untuk menemani ibunya ke pasar untuk membeli sayuran. Nah, gambar selanjutnya, setelah Siti pulang dari pasar, ia kemudian membantu ibunya mencuci sayuran. Nah, sayuran ini akan dibuat atau dimasak menjadi sayur oleh Ibu Siti. Setelah Siti dan ibunya menyiapkan sarapan, dan sarapan itu sudah jadi, kemudian Siti melihat ayahnya dan kakaknya sedang bekerja. Karena ayah Siti mempunyai tempat pencucian motor, maka ayah Siti setiap hari akan mencuci motor pelanggannya, dan kakak Siti membantu ayah Siti untuk mencuci motor. Nah, pada gambar ini kakak Siti sedang membantu ayah Siti untuk mengelap motor, sedangkan ayah Siti sendiri mencuci motor pelanggan. Terlihat bahwa keluarga Siti adalah keluarga yang sangat peduli, kemudian suka bekerja sama dan suka tolong menolong. Nah, untuk itu kita harus mencontoh keluarga Siti ya. Oke? Tujuan yang dapat kita capai pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kita akan dapat menulis kegiatan yang dilakukan oleh anggota keluarga selama kegiatan di rumah. Yang kedua adalah kita dapat memahami pengamalan nilai-nilai Pancasila yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti misalnya bekerja sama, kemudian peduli, tolong menolong, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, tujuan pembelajarannya yaitu kita dapat mengenal nilai mata uang dan juga menyetarakannya untuk kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti membeli, kemudian menabung, dan juga lain sebagainya. Anak-anak semua, setelah ini Ibu akan mengirimkan gambar-gambar yang tadi Ibu jadikan sebagai gambar dongeng atau cerita, yang kemudian tugas kalian adalah menuliskan kalimat
yang sesuai dengan gambar tersebut. Misalnya Ibu memberikan satu contoh. Nah, pada gambar di samping ini, kira-kira kalimat yang sesuai itu apa ya? Kalimat yang sesuai untuk gambar di samping ini adalah kakak mengelap motor atau kakak sedang mengelap motor. Nah, nanti kalian harus membuat atau menulis kalimat yang sesuai dengan gambar tersebut. Sekarang ini Ibu minta buka buku tugas kalian dan coba minta tolong kepada Bapak atau Ibu ataupun siapapun yang mendampingi kalian dalam belajar untuk membantu menuliskan kalimat yang sesuai pada gambar yang akan Ibu berikan. Oke, anak-anak Ibu semua kelas 2, Ibu akan mengirimkan lembar kerja yang akan kalian kerjakan di buku tugas kalian. Dan Ibu minta untuk bekerja sama dengan siapapun yang mendampingi kalian saat ini untuk membantu kalian mengerjakan tugas tersebut. Anak-anak semua, jika tugasnya sudah selesai, Ibu minta untuk memfoto tugas tersebut dan kirimkan di grup WhatsApp kelas. Oke? Oke, anak-anak semua, ternyata dari gambar tersebut kalian sudah bisa menuliskan tugas atau kegiatan yang dilakukan oleh keluarga Siti dan anggota keluarga lainnya. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk mengamati di rumah kalian, kira-kira anggota keluarga kalian ini sedang melakukan tugas apa? Misalnya, Ibu memberi contoh Naufal. Kira-kira Naufal di rumahnya sedang melakukan kegiatan apa ya? Nah, kalian tuliskan di buku tugas kalian, yaitu nama, kemudian tugas atau kegiatan, kemudian beri nomor. Misalkan nomor 1 adalah Naufal. Nah, Naufal ini sedang melakukan kegiatan apa? Nah, berarti Naufal ini sedang melakukan kegiatan belajar. Tulis saja di kolom tugas atau di
kegiatan aku sedang belajar. Nah, seperti itu. Kemudian Naufal mengamati lagi di rumahnya itu ada siapa saja. Misalkan ada bapak, ibu, dan adiknya. Nah, kemudian dia menulis kembali, Bapak tugasnya sedang apa? Oh, ternyata bapaknya Naufal itu sedang mengangkat pot tanaman. Tulis saja, Bapak mengangkat pot tanaman, dan seterusnya. Tentang mengenal nilai mata uang dan kesetaraan nilai mata uang. Selamat belajar! Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, mengenal berbagai nilai mata uang rupiah dan menentukan kesetaraan nilai mata uang. Ada dua jenis uang, yaitu uang logam dan uang kertas. Nah, sekarang kita akan mengenal contoh uang logam. Pertama, uang Rp100 ditulis Rp100, dibaca Rp100. Kemudian uang Rp200 ditulis Rp200, dibaca Rp200. Selanjutnya uang Rp500 ditulis Rp500, dibaca Rp500. Nah, selanjutnya uang Rp1.000 ditulis Rp1000, dibaca Rp1000. Nah, berikut uang kertas. Contohnya, uang Rp1.000 ditulis Rp1000, dibaca Rp1000. Selanjutnya, ada uang Rp2.000 ditulis Rp2000, dibaca Rp2000. Selanjutnya, uang Rp5.000 ditulis Rp5000, dibaca Rp5000. Selanjutnya, uang Rp10.000 ditulis Rp10.000, dibaca Rp10.000. Kemudian ada uang Rp20.000 ditulis Rp20.000, dibaca Rp20.000. Selanjutnya, uang Rp50.000 ditulis Rp50.000, dibaca Rp50.000. Dan yang terakhir, uang Rp100.000 ditulis Rp100.000, dibaca Rp100.000. Nah, sekarang kalian sudah tahu contoh uang logam dan contoh uang kertas. Sekarang kita akan belajar tentang kesetaraan nilai mata uang. Kesetaraan nilai mata uang adalah nilai yang dapat sama dengan nilai mata uang lainnya. Perhatikan contoh berikut. 1 keping uang seribuan sama nilainya dengan 2 keping uang 500-an. Perhatikan contoh yang kedua. 1 lembar uang 2000-an itu artinya sama nilainya dengan
2 lembar uang seribuan. Perhatikan contoh yang ketiga. 1 lembar uang 10 ribuan sama nilainya dengan 2 lembar uang 5 ribuan. Contoh yang terakhir, 1 lembar uang 2 ribuan sama dengan 4 keping uang 500-an. Nah, supaya kamu lebih paham, belajar terus, berlatih terus. Nah, anak-anak, kalian sudah mengenal walaupun sedikit tentang nilai mata uang dan kesetaraan nilai mata uang dari video yang sudah Ibu berikan tadi. Nah, sekarang Ibu minta kepada kalian untuk bekerja sama dengan orang tua ataupun orang yang mendampingi kalian belajar, yaitu untuk mengerjakan tugas di mana kalian dapat menyebutkan nilai mata uang dari terkecil hingga terbesar, baik itu uang logam, yaitu 100 rupiah, 500 rupiah, 1000 rupiah, maupun uang kertas 1000 sampai 50.000. Apapun yang kalian miliki saat ini di rumah. Kalian dapat menyebutkan nilai mata uang tersebut dan mengurutkannya, kemudian kalian video, dan video tersebut kalian kirimkan di grup WhatsApp ini. Yang pertama adalah 500 rupiah. Yang pertama adalah 500 rupiah. Yang kedua adalah 2000 rupiah. Yang kedua adalah 1000 rupiah. Yang pertama adalah 500 rupiah. Yang kedua adalah 1000 rupiah. Yang ketiga adalah 2000 rupiah. Yang keempat adalah 5000 rupiah. Dan yang kelima adalah 50.000 rupiah. 1000 uang kertas setara dengan 500 uang logam. 2000 rupiah uang kertas setara dengan 1 uang kertas 1000 rupiah ditambah 2 uang logam 500 rupiah. Nah, anak-anak semua, kalian sudah mempelajari banyak hal untuk hari ini, yaitu tentang tugas anggota keluarga selama di rumah, kemudian mengenal pengamalan nilai-nilai Pancasila seperti bekerja sama, peduli, kemudian saling menolong, dan lain sebagainya. Dan kemudian kita juga dapat mengenal atau kita telah mengenal nilai mata uang, mulai dari nilai mata uang logam, kemudian mata uang kertas, dan juga menyetarakan nilai mata uang tersebut. Misalkan uang 1 lembar seribuan setara dengan uang logam 500-an berjumlah 2 keping. Nah, anak-anak, Ibu harapkan semoga kalian terus untuk rajin belajar, kemudian tetap jaga kesehatan walaupun kita belajar di rumah, dan juga jika ingin bepergian keluar rumah, tetapi yang jika terpaksa ya, kalian harus pertama jaga jarak aman minimal 1,5 meter ataupun 2 meter. Kemudian jangan lupa pakai masker. Karena apa? Karena masker sekarang ini penting untuk menjaga kesehatan kita agar terhindar dari virus corona. Nah, tetap semangat anak-anakku. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.